Perkenalkan, nama saya Wawan Irianto, unit kerja Kantor Pertanahan Kota Sorong dengan NIP 1997012020121007 dengan jabatan petugas ukur. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Konsep efektivitas dan efisiensi. Pengertiannya adalah efektivitas adalah menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain penghematan, tercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, yaitu pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaiannya target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. Pengertian inovasi, cara utama di mana suatu organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Landasan komitmen dan mutu. Kinerja operator dalam memberikan layanan publik yang bermutu harus berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Nilai-nilai dasar menurut pasal 4 dan kode etik pasal 5 layanan publik sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN secara keseluruhan mencerminkan perlunya komitmen mutu dari setiap operator dalam memberikan layanan, apapun bidang layanannya dan kepada siapapun layanan itu diberikan. 3 fungsi utama pegawai ASN. Apa saja itu? Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap operator mestinya dilandasi oleh kesadaran tinggi untuk memaknai esensi komitmen mutu dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perilaku adiluhung sebagai operator dapat diwujudkan melalui karakter kepribadian yang jujur, amanah, cermat, disiplin, efektif, efisien, kreatif, inovatif, melayani, sikap hormat, bertutur kata sopan dan ramah, berlaku adil, tidak diskriminatif, bekerja tanpa tekanan,
memiliki integritas tinggi, serta menjaga nama baik dan reputasi ASN. Komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Mutu layanan publik yang diberikan oleh aparatur di sejumlah institusi pemerintah sampai saat ini masih cukup memprihatinkan, bahkan bersifat diskriminatif. Terkait mutu layanan aparatur, ternyata masih ada praktik markup dalam penyusunan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari berbagai pengamatan dan pengalaman, masih ditemui adanya individu atau kelompok masyarakat yang merasa kecewa atas ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Perilaku kerja PNS yang bermalas-malasan, tidak profesional, kurang bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah yang tumpang tindih, dan prosedur kerja yang berbelit-belit dan tidak jelas alurnya. Realitas tersebut mendorong perlunya reformasi birokrasi, khususnya terkait reformasi budaya kerja aparatur, agar dapat mewujudkan aparatur yang profesional dalam memberikan layanan prima kepada publik. Nilai budaya kerja aparatur yang harus mencerminkan sekurang-kurangnya sebagai berikut: komitmen dan konsistensi, yaitu memiliki visi, misi, dan tujuan organisasi. Wewenang dan tanggung jawab, keikhlasan dan kejujuran, integritas dan profesionalisme, kreativitas dan kepekaan, kepemimpinan dan keteladanan, kebersamaan dan dinamika kelompok, ketepatan dan kecepatan, rasionalitas dan kecerdasan emosional, keteguhan dan ketegasan, disiplin dan keteraturan kerja, keberanian dan kearifan, dedikasi dan loyalitas, semangat dan motivasi, keadilan dan keterbukaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 12, bahwa ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Merujuk dari pasal tersebut, posisi ASN sebagai aparatur memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur bekerja untuk kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah telah mengembangkan program reformasi pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan yang adil dan bermutu. Ada 2 paradigma pelayanan yang diberikan aparatur, yaitu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan merujuk pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Perubahan dalam bidang pelayanan menuntut adanya perubahan pola pikir dan kebudayaan kerja aparatur, atau yang disebut mindset and culture set, sehingga tuntutan akan adanya pembangunan budaya mutu sudah mutlak. Posisi pegawai ASN sebagai aparatur memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur bekerja untuk kesejahteraan dan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang adil dan bermutu. Faktor-faktor apa saja yang bisa menjadi pendorong sekaligus menghambat upaya yang meningkatkan
kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, komitmen terhadap mutu, antara lain perubahan pola pikir, pergeseran budaya kerja, perbaikan tata kelola pemerintahan. Inovasi layanan akan membawa perubahan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Inovasi layanan akan berhasil dengan baik apabila dijalankan oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan dan memiliki tanggung jawab secara profesional. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu anti korupsi. Hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan observatif. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar keadaan kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur objektif: 1. Setiap orang. 2. Penyelenggara negara. 3. Pegawai negeri. 4. Korporasi. Unsur objektifnya: janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara berupa uang, akta, surat, dan lain sebagainya. Jenis korupsi: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggarapan atau penyalahgunaan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Berikut adalah pengertian dan jenis korupsi. Identifikasi nilai dasar anti korupsi. Pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin. Demikianlah materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan yang membaca. Terima kasih.